Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah fitratul Islam wa qamatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Langsung aja Pak untuk mempersingkat waktu. Taib saya bimbing. Saya berdiri. Ya. Ini saya berkata tertulis. Saya berdiri. Nampak? Oke. Berarti ucapan ini nyata enggak? Berdiri. Oke. Sekarang Bapak baca saya berdiri, lalu enggak tahu saya berdiri, berarti buta enggak? Buta enggak? Buta enggak? Karena nggak tahu kenyataannya, bisa Mbak baca, bisa berani, sepakat? Sepakat? Oke. Pak, ini perkataannya siapa? Allah. Nyata nggak? Nyata nggak? Mana nyatanya? Huruf yang dibaca kan? Nggak tahu hakikatnya kan? Berarti buta nggak? Buta nggak? Buta nggak Pak? Buta nggak Pak? Buta? Karena cuma huruf yang dibaca. Berarti mestinya ucapan Allah ini nyata nggak? Loh kok diem aja? Saya berdiri, berdiri nggak? Berarti ucapannya Allah ini nyata nggak? Nyata. Wong petunjuk kok nggak nyata? Cuma huruf, ada petunjuk? Nggak ada. Kalau huruf aja yang dilihat, maka tidak akan pernah tahu petunjuk. Maka kalau Bapak membaca ini, saya berdiri, lalu tidak tahu berdiri, ada fungsi bacaannya? Enggak berfungsi. Itulah kondisi umat terhadap kitabnya. Ini Pak. Kalau pelajaran umum tidak paham, kalau kuliah, jual tanah, anaknya dijualin tanah, jual rumah untuk kuliah anaknya, pinjam saudaranya, kalau nggak bisa, pinjam dulu uang untuk supaya anaknya bisa kuliah. Itu kalau dunia. Tapi kalau ini nggak paham, tidak ada yang pernah jual tanah dan yang lain. Inilah kitab yang terabaikan oleh umatnya. Ngeri sekali Pak. Makanya kemarin saya daurah dari 2 hari saya ngomong puasa. Saya mengalami puasa hari Sabtu. Ngomong dari subuh ini, habis ini nanti online saya, makanya berbagi waktu. Karena apa? Umat dalam kebutaan terhadap kitabnya. Ngeri sekali Pak. Kalau Bapak paham dalamnya surat Al-Baqarah, nanti akan tahu sebenarnya kita di posisi seperti Bani Israel. Baca kitab tapi tidak paham. Seperti apa Pak katanya Allah? Seperti himar yang membawa kitab tidak mengerti apa yang dibaca. Kalaulah Bapak hafal, tak beri kertas, petunjuknya ke Jakarta, hafal kitabnya, sampai ke Jakarta kalau nggak paham, mau kemana? Jalannya mana? Oke, begitulah kenyataannya. Oke, itu prolog aja Pak. Saya buka dulu pikiran kita semua terhadap kitabnya. Itulah sejatinya umatnya. Mari Pak. Gunung sampai 30 juz, berarti 30 gunung. Kalau Bapak lewati khatam An-Nas, tidak paham ini apa ini gunung ini, apa ini gunung ini, apa kandungannya gunung ini, apa ini, sampai 30 gunung, balik lagi dari awal ini. Ngerti? Hanya capeknya aja, tidak ngerti bagian-bagian dalamnya itu apa. Al-Baqarah 2 hari enggak nutut Pak. Umar belajarnya 9 tahun Al-Baqarah. Kita mau hafal
Cuma 3 bulan. Oh, terlalu lama itu. Nah, nih, hafal seminggu, hafal 3 hari Al-Baqarah. Itulah kondisi umat di akhir zaman. Nabi mengatakan Al-Quran hanya dihafal cuma di sini saja. Makanya saya setelah lihat hadis Nabi, pendidikan benar, tren hafal Quran. Benar ini Nabi ngomong. Quran itu menjadi cepat untuk dihafal, tapi tidak mengerti. Saya Pak mau mencari devingnya, bagian woles finishing aja. Makanya kami buat mulazamah. Orang yang hafal Quran, mari serahin ke kami. 2 tahun akan tahu dalamnya. Saya bagian itu aja. Mari Pak, saya lihatkan. Nanti Quran itu nyambung semua. Saya punya tulisan dari awal sampai Anas ini nyambung semua. Gunung ini saling mengikat sebenarnya. Nah, kalau kita nggak pernah diving, nggak pernah menyelam, tidak akan pernah tahu indahnya lautan. Tapi kalau kita tahu hamparannya, cukuplah hanya mengatakan, indahnya lautan. Kalaulah kita hanya baca Quran dengan huruf-huruf yang indah itu, hanyalah hamparan yang menyejukkan hati, hanya bacaan. Loh, kenapa nangis? Karena ustadznya enak sekali bacaannya, tapi ngerti? Enggak. Mestinya diving enggak? Diving akan lebih indah daripada hamparan. Mari Pak, saya penggal ya, nggak akan mungkin nutut juga waktunya. Yang jelas saya ikuti aja. Pak, ihdina siratal mustaqim. Kita minta berapa kali nih Pak? Minimal 17 kali dalam sehari. 4 asar, 4 zuhur, asar, isya, maghrib, subuh. 17 kali. Berarti kita diajari Allah untuk minta itu apa Pak? Yang terpenting Pak, petunjuk. Lihat, mari. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Siapa nih? Para nabi. Berarti apa kenikmatan itu? Wahyu. Nih, kenikmatan yang tertinggi dari semua kenikmatan. Nih, bukan apartemen, bukan dunia yang kita selalu cari. Ini loh, kita yang minta katanya, berikanlah petunjuk yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Apa kenikmatan yang tertinggi? Ini loh yang saya pegang. Tapi kalau nggak paham, dapat kenikmatannya? Baru bacaannya aja. Oh ya enak. Ngerti? Enggak loh. Mohon Pak, saya lanjutkan. Saya sambungkan ke Al-Baqarah. Habis itu Al-Baqarah saya angkat semua. Jadi biar tahu gunung di satu ini cuma nggak nutut. Gunung satu aja belum nutut, 2 hari belum nyampe. Kandungannya apa? Itu pun belum secara dalam. Baru kerangkanya kemarin itu. Baru baca baru Ibrahim. Sekarang di sini saya berikan kerangkanya aja, nggak mungkin kita akan diving. Pak, kalau kita mau visitor, Bapak tak beri program kunjungannya, enak nggak nanti? Sudah terbesit nggak dalam pikirannya? Lah kalau Bapak visitor saya bimbing, nggak tak beri tujuan-tujuan kotanya, Gelambiar, seenaknya sendiri. Begitu saya ini, punya target waktu, nih, enak nggak? Enak. Makanya saya punya target waktu, apa yang harus saya sampaikan, apa yang didapat materinya kepada jamaah ini apa? Karena saya tidak mau rugi ke sini. Bapak kalau bisnis harus punya target enggak kerjanya? Hah? Nih, bila perlu lembur kok kalau targetnya belum ini. Nah, saya pun mau lembur. Bila target saya sama istiqomah hanya cuilan-cuilan aja, enggak mau. Saya punya program sendiri, saya ngedakin sendiri, saya ngundang sendiri, saya pinjam masjid. Dari jam 9 sampai asar, 9 asar. Loh, kurang masih ya. Karena apa? Kami mau terbaik di sisi Allah. Nih Bapak, akhiratnya tak sisa waktu, dunianya tak kenal waktu. Doanya gimana? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Enak sekali minta diselamatkan dari api neraka. Dunianya tak kenal waktu, akhiratnya sisa waktu. Itu pun ngantuk. Maaf. Duh. Miris Pak, mohon maaf saya bahasanya ya. Langsung tegas ya. Karena ini loh Pak, saya sebenarnya sayang sama Bapak. Benar. Kita ini mencurahkan, menggali ilmu, angkat. Begitu itu buku-buku Arab. Apa nggak mikir audiennya saudara-saudara yang belum mengerti itu Arab? Mikir nggak gimana mengemas supaya mudah? Supaya target waktunya sekian, ini gunung yang tinggi sekali, targetnya pendek, harus saya kemas ini supaya mudah targetnya terlihat enak sekali. Apa nggak mikir Ustadznya? Sedangkan umatnya nanti ini sekarang ini Bapak saya lihat hadir, besok ganti lagi, apa nggak stres? Ini gunung yang luas, ini diberi yang ini, besoknya itu ini ganti, baru samping pindah sebelah gunung yang sini. Apa nggak stres Ustadznya? Lihat umat ini, stres Pak. Untuk mengajari petunjuk stres Pak. Tapi kalau untuk dunia nyaman semua guru-gurunya, semua dengan kenyamanan. Inilah kondisi umat Pak. Mari Pak. Tadi kan minta petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Alif lam mim. Dzalika kitabu la raiba fi. Saya tulis besar hudal lil muttaqin. Nih. Tadi kan kita sholat nih. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah ya Allah kami petunjuk jalan yang lurus. Nih, alif lam mim. Dzalikal kitab. Ini kitab ucapanku la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi yang taat padaku. Dijawab nggak sama Allah? Dijawab nggak? Berarti apa petunjuk itu? Nih. Sekarang, mari. Anak bapak minta ke istrinya nasi goreng. Nangis berkali ya, Pak, nasi goreng Mak. Nasi goreng Mak. Nasi goreng Mak berkali-kali. Begitu dibuatin nasi goreng itu tidak disentuh. Marah nggak Mak? Uminya marah nggak? Kamu tadi minta nasi goreng lagi. Ayo kan? Ayo. Pak, kita setiap hari minta 17 kali petunjuk. Lalu petunjuknya sudah ada, nggak pernah dipelajari. Ayo, pelajari nggak? Pahami nggak? Ayo, pahami nggak? Pahami nggak? Gimana Pak? Layak nggak kiranya seperti itu? Pak, layak nggak Pak? Oh Pak, ini loh Pak, dada itu sesak. Sebagaimana Allah berkata kepada Muhammad Rasulullah, aku berikan Quranmu, jangan sampai sesak dadamu. Ini melihat umatnya, begitu paham. Ada yang tidak suka Quran, menentang nggak? Lebih dedak, dadanya lebih sesak lagi nggak? Lalu Nabi mengatakan, diberikan apa? Nasihat dengan cerita-cerita para Nabi sebelumnya. Sabar kamu Muhammad, sabar kamu, sabar kamu. Jadilah orang sabar. Loh. Saya ini Pak, ini loh Pak, dada itu sesak Pak. Kalau Bapak paham. Nah inilah diantara. Semoga ini menjadi, ayo Pak, sampai nanti insya Allah saya itu punya program. Tadi evaluasi kuliah kami kemarin itu. Makanya saya tanamai kuliah intensif Pak. Pendidikan mana yang terbaik di atas muka bumi ini? Tidak ada pendidikan yang paling terbaik kecuali pendidikan yang diajarkan Nabi kepada sahabat menjadi umat yang terbaik di atas bumi. Kok orang Islam cari apa? Universitas favorit, pondok favorit. Mestinya apa? Fahami ini, tanamkan saja pada top. Itulah sebenarnya pelajaran yang paling favorit di muka bumi.
Oh, kita sudah pernah tuh nabinya ada, sampai sahabatnya distempel di sini. Radhiyallahu anhum wa radu an. Kok masih pusing cari pendidikan favorit? Walaupun kami belajar dulu di padang pasir bisa menjadikan paling favorit, padahal kondisinya padang pasir, belajarnya di atas tanah, di bawah naungan terik matahari, hanya dedaunan pondok. Apa nih? Dedaunan. Tidak harus dengan bangunan-bangunan megah yang hanya casing-casing yang menipu kita dengan sebuah kemewahan dunia. Hanya fasilitas yang memberikan nyaman, tapi sebenarnya bukan itulah suatu pendidikan yang top. Hanya casing-casing saja. Pak, banyak casing pendidikan, maka kualitas umatnya tidak ada. Ngeri sekali, Pak. Mari, Pak. Udah, kalau hanya saya itu merintih dan mengeluh, nanti kajiannya hanya rintihan hati judulnya, Pak. Pak, nanti judulnya jadi kajian rintihan hati, Pak. Jangan, Pak. Mari kita kembali. Saya terangkan, lanjut. Ini kan sudah nyambung ya, awal dengan A, akhir dengan awal Al-Baqarah. Lalu sekarang mari lanjutannya, saya tulis 1 sampai 5 ini sifat orang mukmin. 6 sampai 7 kafir. 8 sampai 20 munafik. Berarti sikap manusia terhadap petunjuk Al-Quran ini akan terjadi 3 sifat ini. Jelas gak? Jelas. Jadi sebenarnya kan Pak, gini, gunung satu ini namanya Al-Baqarah. Maka Al-Baqarah ini penjelasan dari Al-Fatihah. Nanti semua surat ini penjelasan Al-Fatihah. Karena intinya Quran semua itu di Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Kitab. Perlu berapa banyak waktu Pak kuliahnya? Sisa waktu Pak? Sisa waktu? Nggak akan nyampe. Sorry, nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe. Keburu mati nanti saya. Keburu mati belum khatam. Mari Pak. Makanya sampai saya bilang jamaah, sungguh-sungguh, aku sungguh-sungguh. Setiap bulan bisa jadi aku akan datang ke sini. Tapi kuliahnya dari pagi jam 9 atau jam 8 sampai menjelang maghrib. Mau nggak? Sepakat nggak? Kalau sepakat, saya terbang landing Sabtu sore, pulang Ahad malam. Nggak mau kalau saya kayak gitu. Nggak mau. Saya di pondok sana. Kalau di Surabaya ngomong dari 1:30 saya udah keluar. Dari subuh sampai jam 4 sore. Nah, nutup Pak. Makanya badan saya bawa herbal semua. Saya harus menyiapkan. Nah ini Pak sekalian ya. Saya siapkan herbal. Karena apa? Umat dalam kebutaan terhadap kitabnya. Mari Pak. Lihat ayat 21 dipanggil ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nih. Hei manusia, 3 sifat ini semua. Beribadahlah kepada Rabb kalian semua, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian semua. Waladzina min qablikum, dan orang sebelum kalian. Pak, ini Quran ini untuk akhir zaman enggak? Berarti yang diomongin Allah ngomong kepada Rasulullah, ngomong kepada orang Quraisy dan sekitar Nabi di zamannya itu. Sekarang Pak, Bapak punya anak cerita, nak, mbahmu dulu tinggal di Balikpapan ini pernah ngomong mbah istri begini-begini. Hidup enggak itu? Nyata enggak? Nyata enggak? Berarti ini pelajaran ini nyata enggak? Allah ngajarin Nabi? Nyata enggak? Loh, makanya ucapan ini nyata enggak? Nyata. Oh, tadi ucapan saya aja, saya berdiri di sini nyata. Masa ucapannya Allah enggak nyata? Enggak akan mungkin. Mari. Lah ini Allah dulu ngomong. Sekarang Allah ngomong sama kita enggak?
Nah ini tulisan ini, apa nggak ucapannya Allah? Lah kalau bapak ngomong ke anaknya nggak paham, bapak jewer nggak? Ngomong terus nggak paham, jewer nggak? Ngomong setiap omongannya nggak pernah dimengerti, bapak usir nggak lama-lama? Lah kalau kita diusir gimana? Mau kemana? Mau diusir apa dijewer? Pak, mau diusir apa dijewer? Pak, kalau kiamat pantas nggak Pak? Kalau kiamat pantas nggak? Pantas. Makanya Pak, saya itu diri saya ini Pak, saya pengen saya karena mendengarkan apa? Pesan Nabi saya, saya dipeseni nabiku. Apa itu? Kalau akhir zaman, peganglah Quran dan gigitlah Quran itu dengan gigi gerahmu. Oh, berarti banyak yang nyeret ini. Lah, maka di akhir zaman itu Quran ini menjadi solusi, tapi harus digigit. Bapak bisa gigit nggak kalau nggak paham? Hah? Yang digigit apa nggak paham? Berarti akhirnya aku harus memahami semua dalamnya supaya saya bisa menggigit. Nah, sekarang contohnya Quran itu sudah mengimani tapi sebenarnya tidak. Nggak ngerti. Lalu bahkan umatnya begini. Contohnya ada bahasa Islam Nusantara, berarti nabinya siapa Pak? Qurannya apa? Sholatnya bagaimana? Sahadatnya apa? Dia sholat katanya kitabnya Quran, berarti buka nggak mulutnya? Yang digigit apa? Karena nggak paham. Karena akhirnya lucu rancu. Berarti ada Islam Brunei, ada Islam Australia, ada Islam. Padahal Allah mengatakan Nabi Muhammad diutus untuk semua alam. Nih, lah ini coba katanya Islam. Lah Islam apa ini? Lah kalau mengatakan Nusantara, biar Nusantaranya aja, Islamnya jangan. Karena Islam itu Allah yang menamakan. Kalau Allah yang menamakan, Allah mengatakan punya Rasul, namanya Muhammad. Lah Muhammad untuk semua alam diutus, untuk semua manusia. Nah, buka nggak mulutnya terhadap Quran? Buka, karena nggak paham, nggak bisa gigit. Bisa dengan ini Pak ya? Nah, itu contoh kalau kita diantaranya paham. Ini Bapak sekalian. Nih, baik. Masya Allah Pak. Mari Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Orang sebelum kita, Nabi Nuh atau Adam, ada Qabil dan Habil karena rebut iri, ya, perempuan dibunuh. Nah, ini berarti pendusta dihadapi sama Allah semua enggak? Agar kalian takut, taat padaku. Orang sebelummu tak ciptakan, tuh enggak taat para nabinya, tak hadapi semua. Agar kalian takut padaku. Berarti disuruh taat enggak sama petunjuknya? Disuruh taat enggak sama Rasulnya? Loh. Bisa dilihat Pak? Simpel kan? Pak, petunjuk itu simpel enggak? Lah kalau petunjuk bulat enggak petunjuk Pak. Namanya petunjuk itu simpel, praktis, mudah. Pak, ilmu itu nurun sifatnya. Apa? Cahaya. Maka sifatnya seperti rembulan di bulan purnama. Bumi kegelapan. Begitu disinari rembulan, maka dia akan terang. Kalaulah kita belum memahami, maka ada penutup namanya awan. Kalaulah kita tidak pernah berilmu dan mengilmui, maka tidak akan pernah dapat sinaran cahayanya rembulan. Tapi kita nyantai saja hidup di dalam kegelapan. Ngeri sekali Pak. Ngeri. Nih, berarti Pak,
harus menyikap bentangan mendung tadi. Lah, inilah diantaranya menyingkap, sehingga akan menikmati apa yang kita baca. Ada dirasa ucapan Allah itu mengandung petunjuk yang luar biasa. Oke, mari. Habis ini alladzi ja'ala lakumul arda firasa, menciptakan bumi sebagai tempat tinggal. Was samaa binaa awan. Samaa binaa sebagai atap. Wa anzala minas samai ma'a, turun hujan. Awan. Fa akhraja bihi minas samarat, muncullah buah-buahan. Rizqal lakum. Pasar pelandasan, Pak. Jadinya Pak, pasar pelandasan. Tadi Bapak sahurnya apa? Dari air hujan enggak? Sehingga kita bisa makan. Pada jualan enggak orang-orang? Rizki dariku. Berarti Allah membuatin rumah, membuatin apart, memberi segala menu, tapi buat sendiri ya. Nih, prasarananya dibuatin enggak? Buatin. Lalu pesannya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah pesan, janganlah engkau kalian semua membuat tandingan aku dengan makhlukku, dan kalian mengetahui aku satu-satunya yang memberi. Subhanallah. Yang Bapak kalau ke pasar pagi-pagi sama istrinya, begitu dapat uangnya diginiin. Maksudnya apa ini? Biar laku. Mana hubungannya apa uang dengan gini laku? Coba. Ini karena nggak paham petunjuk. Coba. Dijewer nggak sama Allah? Dijewer nggak? Sholat nggak mereka? Sholat nggak? Sholat. Terenggutnya iman di akhir zaman karena tidak paham petunjuknya. Miris Pak, miris. Kesesatan itu cepatnya dengan merajalela. Cepat sekali. Makanya Rasulullah mengatakan seperti gelapnya malam yang meliputi semua bumi. Nah, kalau sudah makin gelap, Bapak mau kemana kalau nggak cari ilmu? Kalau nggak nerobos itu cahaya, yang sebenarnya cahaya itu ada di tangan kita ini. Bagaimana nerobosnya? Harus mengkaji dengan dalam. Bapak tinggal enaknya aja kalau saya, benar. Cuma saya minta waktu. 1, sungguh-sungguh. 2, harus serius. Kami udah, Pak, dari Kalbar, Kaltim, habis itu Bali, pernah saya alami dakwah begitu. Mikir gonta-ganti. Dah. Sekarang yang mau datang ke pondokku, ayo saya beri makan, saya beri buku. Dari jam 4, jadi jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bila perlu sampai maghrib, bila perlu sampai jam 9. Saya siapin makan semua, gak apa-apa. Dah kesel Pak, merenung kita. Dah, datang aja kalian. Nanti datang ustaz, ayo datang. Khusus ustaz, saya beri waktu. Ayo full sampai jam 9 malam. Terutama yang hafal Quran, ayo. Jadi setiap bulan Pak saya tulis buku. Daurah. Gak nutut Pak, keburu mati. Apa bekal kita nanti? Pak gini, mari teman-teman sekalian, saudara-saudara yang saya cintai. Mari, karena kecintaan kami inilah saya terpanggil juga untuk berbagi apa yang Allah berikan padaku. Pak gini, saya punya pondok nih. Ya, ada anak yang saya ajari, contohnya nih ya, dia belajar gak paham, tapi dia setiap sebelum subuh udah ke masjid. Ya, belum waktunya masuk sekolah, sudah masuk duluan, bahkan nyapu duluan. Begitu rapat guru, mana? Anak ini gimana? Nilainya nggak mungkin naik. Oh sepakat nggak naik? Ya. Lalu gimana naik? Dikeluarin? Jangan dikeluarin, karena dia sungguh-sungguh kita tahankan di sini. Oke, ya sudahlah kalau gitu. Sepakat. Pak, kalau kita sama Quran nih layaknya naik apa enggak Pak?
Naik kelas nggak Pak? Nggak naik. Berarti kalau nggak sungguh-sungguh seperti anak ini, diberi kasihan nggak sama Allah? Sudah nggak hafal, nggak sungguh-sungguh datang tiap ini melihat Qur'annya, lalu Allah mau kasihan dari sisi mana? Tiap hari kerja. Loh. Lalu Allah mau kasihan untuk dinaikkan dari sisi mana? Nah, semoga kita duduk inilah mengharap rahmatnya Allah, kasihannya Allah sama kita. Lah kalau saya tidak telah buku untuk memahami ini, lalu lantas apa yang bekal saya di hadapan Rabbku? Apa lantas untuk supaya kita bisa dikasihani? Kok ada panggilan taklim mereka dengan tenangnya. Coba. Mereka orang-orang di sana dengan tenangnya. Ngeri sekali, Mas. Hanya itulah kenikmatan. Sejatinya setiap sholat dia minta petunjuk dan kenikmatan yang tertinggi. Tapi apakah mereka tidak mengabaikan ini? Apakah layak mereka nanti dibiarkan di hadapan Allah? Tidak akan mungkin itu terjadi. Pasti Allah akan cewer dengan sekeras-kerasnya. Bisa lihat Pak ya? Mari. Dua. Wis. Oke Pak, saya lanjut. Pak, mari. Itu tadi berarti suruh apa? La ilaha illallah. Lihat, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jikalau kamu ragu terhadap apa yang aku turunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran, fa'tu bisurah, datangkan satu surat. Bisa nggak kalian? Nggak ada yang bisa. Sampai sekarang nggak ada yang bisa membuat seperti ini. Berarti menunjukkan Rasulullah Muhammad itu siapa? Rasulullah. Karena dia yang diajari Quran ini, dan tidak ada yang bisa mendatangkan seperti apa yang Muhammad katakan. Berarti Muhammadur Rasulullah. Di ayat 21, 22, 23-nya ngandung ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa dihafal insyaallah. Aduh Pak, enak Bapak itu enggak baca-baca buku, tahu-tahu dapat intinya. Enak, saya juga mau. Pak, kita itu tinggal enaknya. Coba beli Pertamax di pom bensin. Coba kilang itu untuk ngangkat minyak berapa banyak itu karyawannya? Berapa banyak itu biayanya? Berarti kalau ustadz untuk memahami apa tidak ngelembur ini, apa tidak ini, berapa lama umatnya diberi ngantuk? Coba umatnya diajari nggak mau. Coba enggak ngerti Pak. Mari awas sekalian ya. Fattaqun nar. Habis itu fattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Aku siapin neraka yang aku siapkan bagi yang mengkufuri omonganku ini. Wa basyiril ladzina amanu. Yang beriman dan beramal soleh karena taat ucapanku, tak beri surgaku. Sekarang Pak, ini ya gaib. Ruangan ini kan saya tamu, berarti gaib gak bagi saya? Takmirnya mengatakan di situ ada ini. Yang diomongkan tadi ada lemari, ada sound system, ada ini. Nyata nggak? Barangnya ada nggak? Berarti sesuatu yang gaib itu sejatinya ada apa tidak ada? Ada. Lalu Allah neraka begini. Kita baca Quran, berarti nyata nggak itu? Nyata. Bapak mati bakal kena itu semua. Saya masuk ke sini, nyata semua nggak barangnya ada? Oke, Bapak Allah mengatakan surga itu ada delima. Begitu ini loh Pak, tisu ini tipis sekali. Begitu tipis ini tisu saya angkat,
Begitu masuk, ternyata Bapak memahami delima seperti yang dilihat di sini kan. Begitu ganti alam, ada bahasa delima, delimanya, wah, ternyata lebih enak dari semua yang ada di muka bumi, tidak ada tandingannya. Cuma hanya nyawa terjabut, tak, langsung kenikmatan didapat. Enak sekali. Gini kok orang Islam takut mati, lucu. Lucu nggak? Lucu. Berarti perlu dirongseng baca Qur'annya dan keyakinannya terhadap yang gaib. Karena sejatinya yang gaib itu nyata. Maka berlombalah para sahabat dulu untuk mendapatkan surga apabila perang dia di depan pasukan yang paling depan. Karena dia sudah mencium dan nyata melihat itu kenikmatan surga. Dari mana? Dari keyakinan Quran ini yang tinggi. Aduh, Pak. Gini ngomong iman. Tapi kalau buta terhadap kenyataan, tidaklah akan mungkin kita bisa dikatakan mengimani. Coba kalau takmir tadi ngomong, lalu saya antar abaikan, bual kamu. Duh, ada kok bual. Masya Allah, Pak. Mari Bapak sekalian, kan Allah Subhanahu wa taala. Mari. Pak, yang ditakuti musuh satu aja, apabila paham ini. Dan gak usah bingung apa ini. Ini loh Pak. Saya lagi kajian online surat Al-Anfal. Intinya Al-Anfal itu ini kena sudah. Jadi kita mengarungi bacaan Quran intinya ini. Pak, segala sesuatu punya inti nggak? Punya inti. Inti masalahnya diambil. Oke Bapak sekalian. Makanya habis ini saya berbagi, ini jam punya online nih saya, nggak apa-apa. Kita berbagi. Tadi sudah saya izin, agak terlambat sedikit kita berbagi ilmu dengan yang lain semua. Ya, cuma syaratnya harus sungguh-sungguh. Baik, mari. Habis ini nanti cerita Adam. Saya singkat ya. Habis itu setelah Adam ada Bani Israel. Habis itu nanti Ibrahim. Pak, juz 1 itu terakhir tentang Ibrahim. Juz 2 tentang syariat semuanya. Jadi begini, ini Quran sama dulu Allah berkata kepada Adam apa? Wahyu, diajari ilmu. Lalu Allah berkata, kamu masuklah di surga ini, makanlah apa yang kamu mau, tapi ingat jangan makan buah ini. Lalu ada iblis merayu, makanlah buah. Berarti maksiat nggak sama Allah? Begitu maksiat, diberi sanksi nggak? Berarti ucapannya Allah itu intinya apa? Perintah dan larangan. Berarti Quran ini intinya apa? Perintah dan larangan. Berarti kalau nggak taat perintahnya, berarti ada sanksi nggak? Nah, selesai. Oke, ada sanksi, turunlah semuanya ke bumi. Turun semua kalian ke bumi. Berarti bumi. Bumi ada Adam dan Hawa, lalu vs iblis. Ba'dukum li ba'din adu. Berarti bumi ini tempatnya apa? Perseteruan. Perseteruannya apa? Ini menjadikan perseteruan. Yang satunya iblis supaya jangan taati itu, jangan. Yang ini taati, ini taati, begitu. Paham nih, insyaallah. Lah. Pak, berarti pendidikan yang ada banyak kan menjauhkan ini enggak? Halo? Dunia semua enggak? Berarti kena perangkatnya iblis enggak? Halo? Pak, mohon maaf nih Pak. Perangkatnya iblis semua itu Pak. Banyakkan perangkatnya iblis. Ini loh yang tertinggi. Semua, makanya kalian di hadapanku harus yang terbaik di kolong langit. Itu bukan kesombongan, motivasi diri kami untuk mengajar. Ya, kita harus yang terbaik karena pelajaran yang terbaik yang pernah Allah turunkan dari semua zaman. Sungguh-sungguh loh ya, jangan nggak sungguh-sungguh. Tulis
Apabila aku suruh tulis, tulis, karena itu inti daripada ilmu. Oke Pak, mari. Ini tadi Adam maksiat. Maka jangan tiru Adam. Makanya diterangkan lagi di surat Al-A'raf. Hei ya Bani Adam, janganlah kamu kena fitnah seperti bapakmu. Bapakmu dulu melanggar ucapanku, akhirnya terbukalah aurat. Berarti Pak, mestinya fitrah manusia tertutup nggak auratnya? Tertutup kan? Berarti Bapak kalau keluar habis ini dari masjid ngelihat perempuan nggak pakai kerudung, nggak pemakan buah hudi nggak semua itu? Halo, 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 halo. Nih kalau paham petunjuk itu bisa ngeliat, oh, aduh, kamu kena iblis, kamu aduh, nah, dia, jangan macam-macam ngomong gitu. Nah, karena nggak paham. Maka aku digolongkan iblis-iblis. Oh, coba. KTP-nya Islam, sholat. Kitabmu apa petunjuknya? Quran. Duh, dicewer nggak sama Allah? Yang laki-lakinya main bola segini, coba. Main sepeda funback segini. Makan buah hudi nggak? Adam makan buah hudi lagi nggak? Tadi Hawa makan buah hudi nggak? Tulis buku Adam dan Hawa di akhir zaman pemakan buah hudi. Gimana judul bukunya gitu? Nyata nggak? Bisa ngelihat? Petunjuknya nyata? Real? Loh, karena paham. Tapi kalau nggak paham, saya berdiri, terus sampai hafal Anas ini, saya berdiri. Wah, ya nggak dapat apa-apa betul. Saya ini Pak ya, dapat 1, 10 kebaikan. Dah, nunggu dikasihani itu. Saya ini semuanya Pak. Baik, Pak, nampaknya nggak mungkin untuk berbagi sampai panjang Pak. Habis itu Bani Israel ngeyel terus. Ini berarti harus dilihat intinya. Apa kemuliaannya, ngeyelnya apa, habis itu dihinakan apa aja. Sampai Allah gini. Diangkat ini tur diangkat. Supaya khudhu ma'atainakum biquwwah. Pegang ini Taurat dengan kekeh. Diangkat gunungnya. Kalau enggak, kamu ini kekeh, kokoh pegang kitabmu ini, tak timpukin ini loh gunung Tur. Berarti mestinya kita diangkat enggak gunung 10 Pak. Kenapa kok 10? Dulu mereka baca kitabnya tidak dapat pahala. Sekarang kita baca 1 huruf 10 pahala. Berarti gunungnya naik 10 enggak? Hah? Naik 10 gunungnya. Ayo pegang itu. Bukan dipegang ini hanya mau. Pahami. Gigit dengan ini. Nah itu. Supaya enggak Pak. Gitu. Makanya kemarin Pak. Faham Al-Baqarah. Mereka jamaah ngerti. Faham setelah faham. Subhanallah Pak Ustadz. Kita ternyata Bani Israel semua loh saya. Iya, kalau kalian tahu, kita nangis bareng-bareng. Kita ini sama dengan Bani Israel. Cuma kalikan 10. Kalikan 10. Mikir semua enggak? Ingat, nanti kita kajian lagi. Saya sempatkan datang, tapi harus sungguh-sungguh. Tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia. Nah, di situ ada Bani Israel karena apa? Dimasukkan ijel kecintaannya melebihi kitabnya. Berarti kita dimasukkan hati kita dunia melebihi kitabnya. Sama nanti kalau melihat Quran, oh subhanallah. Lah, karena kita tidak memahami, cuma membaca. Saya berdiri di sini tidak mengerti makna kalimat ini, ya tidak akan pernah tahu padahal saya berdiri. Sampai mati pun enggak akan kalau aku berdiri di sini. Sebenarnya petunjuk ini nyata dan jelas. Kalau tidak paham sampai mati tidak akan pernah tahu. Ini saja Pak ya. Begitu ya. Semoga sebentar ini tadi Adam maksiat sama Allah. Ini kaum
bermaksiat sama Allah. Habis itu Allah ngomong kepada contoh Ibrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Aku uji, ingatlah Muhammad ketika Ibrahim diuji sama Allah dengan kalimatin, dengan perintahnya. Maka dia sempurnakan semua perintahnya itu. Semua excellent, top 100%. Ingat, lihat Ibrahim, semua keluarganya resikonya nyawa semua enggak? Nyawa semua. Sampai anaknya sudah peso di sini. Lakukan, nih, lakukan. Ini perintahnya Allah. Top. Kuliah di mana dia? Kuliah di mana? Cukup dari tangan orang tua. Nih, nggak pusing dengan pendidikan apabila tidak melahirkan kekokohan keyakinan terhadap Rabb-nya, itu bukan suatu keberhasilan. Ingat, keberhasilan suatu pendidikan adalah apabila penyelamat dirinya di akhirat kelak di hadapan Allah dan mengangkat keluarganya masuk semua. Itulah sejatinya pendidikan yang top. Ini Bapak sekalian, sudah sampai dalamnya satu juz. Saya singkat. Satu juz tadi, habis itu saya qulus sufaha minan nasi mawallahu an qiblatimul lati kanu 'alaiha, tentang kiblat, peralihan kiblat dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Habis itu syariatnya semua. Habis itu tengahnya, ya ayuhan nas udkhulu fisilmi kafah. Hei manusia, masuklah kamu kepada Islam, syariatku ini secara totalitas. Contoh itu Ibrahim. Halo? Maka Ibrahim disebut ummah. Satu orang tapi disebut imamal ummah, pemimpin umat. Padahal cuma satu orang. Nih, satu orang bisa menggetarkan negeri, jadi pemimpin umat sepanjang zaman. Contoh itulah Ibrahim. Makanya Nabi suruh contoh Ibrahim enggak? Nah, kita disuruh contoh Ibrahim enggak? Suruh nyontoh Nabi enggak? Karena menjadi ketinggian dua manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita mau berhasil bagaimana, Pak? Intinya Al-Qur'an. Fahami dengan sungguh-sungguh supaya kita mendapatkan apa? Nasihat Nabi penyelamat akhir zaman adalah kita dengan apa, Pak? Memahami Al-Qur'an. Baik, ini saja. Mohon maaf kiranya mohon maaf bila ada berkata yang kurang benar. Sejatinya tidak ada maksud apapun. Kalaulah hanya sekedar bahasa, kami mohon maaf. Tapi sejatinya inti dari semua ini karena kedalaman hati kami untuk memberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi saya, diri saya sendiri dan juga saudara-saudaraku yang lainnya. Baik, ini saja. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.